Sempat ada simpang siur, ada gelap atau apa gitu kan, nihil nihil, mereka bilang kebanyakannya gelap, susah di terawangnya gitu. Ada yang di sini di sini di sini, kita nggak tahu ada titik terangnya di mana. Hilangnya Anggi Anggraini secara misterius selang sehari pasca melangsungkan akad nikah dengan suaminya Fahmi hari Minggu 25 Juni lalu hingga kini masih berselimut misteri. Apalagi hingga kemarin atau memasuki hari ke-10 pasca dinyatakan hilang, keberadaan pengantin baru warga Kampung Sindang Pala Desa Mekarsari, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu benar-benar tidak diketahui, bak lenyap di telan bumi. Dan kini tinggallah sang suami tercinta Fahmi serta keluarga besarnya yang masih terus berpayung kesedihan lantaran kehilangan sosok Anggi yang dikenal baik dan ramah oleh orang-orang terdekatnya. Dan seperti inilah kronologis detik-detik hilangnya Anggi Anggraini yang diceritakan oleh Fahmi sang suami kepada tim Silet. Ini buku nikah kita pas setelah akad dilaksanakan dan resmi. Akad hari Minggu ya, tanggal 25 Juni. Terus hilangnya itu hari Senin setelah akad, satu hari setelah akad, hari Senin sore tanggal 26. Sekitar hilangnya itu jam setengah 5 lewat. Sosoknya itu orang itu baik, ramah gitu. Dekat juga sama orang tua saya gitu kan, sering cerita-cerita apa gitu. Terus bilang lewat via chat ya. Dia bilang, Neng lagi di depan gang lagi COD ayam geprek," kata dia gitu, "buat makan kita ntar." Terus langsung video call, saya langsung video call sama dia kan, bercanda biasa gitu. Setelah itu saya mandi, setelah mandi saya chat lagi nggak aktif, saya langsung ke lokasi tapi tidak menemukan Anggi, sudah nggak ada. Sekitar kurang lebih 20 menit, belum lama, tapi emang udah nggak ada gitu kan. Setelah dia nggak ada di situ, saya terus mencari ke wilayah sekitar di sekitar COD-an. Setelah emang tidak ada, menanyakan, takutnya ke rumah temannya gitu kan yang dekat-dekat. Saya menanyakan, keluarganya juga menanyakan kepada teman dekatnya, kepada keluarga-keluarga dekatnya, sudah disamperin ke rumah-rumahnya, tapi mereka bilang tidak tahu. Dia membawa dompet sama handphone. Itu aja. Ada ATM. Awalnya orang tua biasa ya lapor ke saya, tapi terus perjalanan dengan lancar ya. Pernikahan juga lancar, ijab kabulnya lancar, semua keluarga hadir, aparat setempat pun semua hadir. Alhamdulillah tidak ada kejanggalan gitu ya Pak ya. Keluarganya kasihan, banyak yang nggak bisa tidur, orang tuanya pun pisan-pisan terus, kasihan kalau ngelihat begitu ya. Sebagai suami, wajar jika Fahmi menjadi salah satu sosok yang merasa sangat sedih dan juga merasa kehilangan sang istri tercinta. Apalagi mereka juga tengah mesra-mesranya, lantaran baru saja sehari mereguk indahnya madu pengantin baru. Dan yang membuat Fahmi juga diliputi tanda tanya besar, sebelum pernikahan berlangsung, Anggi yang telah dipacarinya sejak 5 bulan yang lalu juga tidak menunjukkan hal-hal yang aneh, apalagi mencurigakan sedikit pun. Tidak hanya itu, Fahmi pun menegaskan jika pernikahan berlangsung atas kemauan dia dan Anggi dan didukung sepenuhnya oleh keluarga besar kedua belah pihak. Lantas benarkah setelah akad nikah, Anggi sempat terlihat menangis? Apa makna tangisan sang istri di mata Fahmi? Dan apa pula janji yang sempat terucap dari Fahmi kepada Anggi? Pacaran itu sampai nikah sekitar 5 bulan. Iya, dia terbuka ke saya punya mantan ini terbuka dia emang gitu kan, menceritakan gini gitu. Pas akad juga dia mau rias di ini, kemauan dia gitu,
pengen adat Palembang gitu. Dia kemauan dia, saya turuti semua. Buat acara ntar gitu. Menangis bahagia, dia juga sambil senyum bahagia, saya juga menangis bahagia gitu. Enggak ada sama sekali gelagat aneh gitu. Kalau untuk itu emang ada temannya nginep aja sih gitu. Cuma nggak gimana sih. Dia cuma nginep aja. Kalau yang ngelihat di bawah orang itu nggak ada yang saya tahu ya. Kelihatannya santai-santai aja. Seperti orang mau belanja gimana, nggak ada yang mencurigakan gitu ya. Membingungkan banget gitu. Saya sangat berduka cita. Mas yang sabar, yang kuat ya Mas. Dan pastinya kan juga sebagai laki-laki kita pengen kan, lagi menikah, lagi momen menikah ini udah ngebayangin nanti jadi suami, jadi ayah, terus tiba-tiba harus mendapatkan kejadian seperti itu kan bukan hal yang gampang dan jarang banget terjadi juga ya. Di sisi lain, tidak hanya melakukan pencarian secara mandiri, pihak keluarga juga bergerak cepat dengan melaporkan hilangnya Anggi ke Polsek Rancabungur selang sehari setelah sosok pengantin baru berusia 21 tahun tersebut benar-benar lenyap bak di telan bumi. Namun sayangnya, hingga kini tanda-tanda keberadaan Anggi juga belum terlacak secara jelas. Lantas benarkah beberapa hari setelah hilang secara misterius, Anggi ternyata sempat menghubungi ibunya lewat pesan singkat WA dan menyatakan dirinya baik-baik saja? Dan apa himbauan Fahmi sang suami untuk Anggi yang kepulangannya hingga kini masih terus dinanti? 1 kali 24 jam, besok sorenya hari Selasa tuh, sore saya melapor atas kehilangannya istri saya. Orang tuanya sakit sekarang, udah beberapa hari sakit. Ibu kandungnya. Orang tua saya juga nangis mulu malah. Takut terjadi apa-apa sama istri saya itu. Sampai hari ini 11 hari. Mencari ikhtiar gitu kan. Cuma mencari upaya-upaya dari mungkin media sosial, siapa tahu ada yang melihat, sekiranya ada kemiripan atau apa, saya langsung mencari ke lokasi. Untuk pihak kepolisian ya, untuk ini tadi pun dapat kabar katanya akan diselidiki kembali gitu. Ada, kata ibunya juga ada. Ngabarin Anggi baik-baik aja gitu kan. Cuman kalau kepastiannya benar ada atau tidak, semua juga nggak ada yang tahu itu, nggak ada yang tahu pasti. Untuk Anggi yang melihat tayangan ini, saya cuma mau berkata, Anggi pulang. Ibu sakit di rumah udah beberapa hari, mikirin Anggi gitu. Semua keluarga menunggu Anggi, semua keluarga sayang sama Anggi. Pengen Anggi cepat pulang. Dan untuk masyarakat yang melihat, mohon informasikan ke keluarganya. Dan apabila ada yang bersama Anggi saat ini, mohon ada itikat baik untuk mengantarkan Anggi ke rumah. Ya mungkin ke arah creepy ya. Creepy dalam artian kayak kok bisa hilang gitu. Kalau ke mistis, ya mistis emang ada gitu, malah gaib emang ada. Mungkin ada yang ke arah sana tapi ya Allah alam lah, balik lagi cuma dia aja yang tahu. Meski hingga kini penyebab hilangnya Anggi secara misterius masih menjadi tanda tanya besar, namun pihak keluarga juga tidak mengesampingkan kemungkinan adanya hal-hal di luar nalar yang ikut campur tangan di balik hilangnya korban. Bahkan hingga kemarin pihak keluarga sudah sempat meminta bantuan belasan orang pintar untuk meneropong, mencari, melihat sekaligus menemukan keberadaan Anggi. Namun sayang, hingga kini hasilnya masih tetap nihil, lantaran kabarnya keberadaan Anggi telah diselimuti tabir gelap. Benarkah? Dan bagaimana pula hasil peneropongan sekaligus analisa dari budayawan spiritual Bagiono dan juga sosok indigo Rika Usagi terkait hilangnya Anggi? Apakah benar korban hilang secara gaib atau justru sengaja menghilangkan dirinya sendiri karena alasan tertentu? Kita udah hampir lebih dari 15 orang ya. Kalau ya kita menanyakan, cuma emang
sempat ada simpang siur, ada gelap atau apa gitu kan, nihil. Ya, mereka bilang kebanyakannya gelap, susah di terawangnya gitu. Ada yang di sini, kita nggak tahu ada titik terangnya di mana. Menurut saya bahwa pengantin ini sebenarnya bukan hilang atau dia mungkin terjadi apa-apa ya, sebenarnya menurut saya kabur. Karena pada saat pernikahannya memang tidak ada rasa kenyamanan gitu. Dan ini perginya kemana nanti bisa ketahuan kok, nggak lama lagi. Nah, ketika kalau memang itu hilang, bisa hilang tadi bunuh, entah hilang dia masuk alam lain, itu kan kayaknya terlampau jauh ya. Tetapi kalau menurut saya ini ada suatu konstruksi aja bahwa ini hilang karena memang tidak menginginkan pernikahan tersebut. Itu menurut saya. Kalau misalnya aku lihat dibilang karena menikah itu iya. Karena menikah itu, tapi itu balik lagi masukan dari seseorang itu tuh buat kabur gitu kan. Udah ada janjian dengan seseorang gitu. Jadi ketika momennya setelah menikah mungkin dia dapat doktrin atau dapat manipulasi kata-kata apa yang dijanjikan, dia pergi. Istilahnya dia lagi nggak eling atau lagi nggak sadar, makanya dia bisa melakukan hal seperti itu gitu. Dan itu alam bawah sadarnya mungkin lagi dimainkan oleh orang yang lagi deket ini, bisa jadi seperti itu. Nggak ada yang tahu juga anak ini mengapa dia bisa hilang, terus dia hilang itu ternyata sebenarnya di mana. Sepatutnya seorang muslim kemudian dia menyikapi dengan berlindung kepada Allah. Kemudian mungkin juga dia bisa mengambil satu zikir atau doa yang diajarkan oleh Nabi bahwa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita baca bismillah bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat di dunia ini bahkan di langit sekalipun kecuali Allah Subhanahu wa taala.